Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan Jumat penuh berkah ini, marilah kita senantiasa saling berwasiat dengan sesama untuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti berusaha menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kejayaan dan kemuliaan yang dicapai seseorang baik oleh pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsa tidak menutup kemungkinan mengalami kehancuran. Kehancuran itu akan terjadi manakala manusia tidak menuruti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Karena itu kehancuran atau keruntuhan harus kita cegah dengan lalu memperhatikan dan menuruti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dalam satu hadis Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita agar dapat menyelamatkan diri dari kehancuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun munjiyatun khasyatullahi fis sirri wal alaniyah wal adlu fir ridha wal ghadabi wal qasdu fil faqr wal ghaniyah." Ada tiga perkara yang bisa menyelamatkan. Yang pertama, takut kepada Allah baik pada waktu sembunyi maupun terang-terangan. Yang kedua, berlaku adil pada waktu rela maupun marah. Dan yang ketiga, hidup sederhana baik waktu miskin maupun kaya. Hadis ini diriwayatkan Tabrani dari Anas. Sidang Jumat rahimakumullah, dari hadis di atas ada tiga petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar dapat menghindarkan diri dari kehancuran, agar selamat dalam hidup di dunia atau di akhirat. Karena itu tiga petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini perlu kita pahami bersama-sama. Yang pertama, jika kita ingin mendapatkan keselamatan dan terhindar dari kehancuran, kita harus memiliki rasa takut kepada Allah. Sebab takut kepada Allah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Dengan sifat ini manusia tidak akan menentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala
sehingga ia akan selalu menuruti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang harus kita pahami, takut kepada Allah adalah takut kepada murkanya, siksanya dan azabnya, yang membuat kita harus meninggalkan segala hal yang akan mendatangkan siksa, azab dan kemurkaannya tersebut. Rasa takut kepada Allah seperti ini harus kita tunjukkan dalam situasi dan juga dimanapun kita berada, karena Allah Maha mengetahui apapun yang kita lakukan dan dimanapun kita lakukan. Di sisi lain, kita harus selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun, dimanapun, dan dalam hubungan dan kondisi apapun juga, atau dalam istilah Arabnya disebut taqarrub illallah, atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala setiap orang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan menjadi orang yang dengan mudah menerima pola mengubah dari yang tidak benar menjadi benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Allah sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan sholat. Dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya dia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Quran Surah Fatir ayat 18. Sidang Jumat rahimakumullah, adapun faktor yang kedua yang membawa manusia pada keselamatan adalah berlaku adil. Hal ini karena dalam kehidupan masyarakat juga akan selamat dari malapetaka manakala keadilan ditegakkan. Banyak sekali ayat dan hadis yang memerintahkan kita berlaku adil, baik adil untuk orang yang kita sukai maupun orang yang kita benci, dengan menutupi jangan sampai seseorang berlaku adil kepada orang yang disenanginya dengan memberikan kemudahan yang berlebihan, sedangkan kesalahannya ditutupi dan tidak dihukum sebagaimana mestinya meskipun kesalahannya sangat besar. Sementara itu, orang-orang yang tidak disukainya jangankan diberi kemudahan, kesalahan kecil pun diberi hukuman dengan sangat berat sehingga melebihi batas kesalahannya. Dalam hal ini Allah memerintahkan kita berlaku adil. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dialah memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Sidang Jum'ah rahimakumullah, yang terakhir atau yang ketiga yang merupakan faktor penyelamat dalam kehidupan kita adalah memiliki kesederhanaan. Hal ini karena sederhana merupakan pola hidup yang dapat membawa kebahagiaan bagi manusia.
Mungkin timbul pertanyaan di benak kita, mengapa dalam hadis di atas Rasulullah SAW memerintahkan hidup sederhana baik di waktu fakir maupun di waktu kaya. Hidup sederhana memang harus dijalani dalam dua keadaan. Saat kaya, orang harus tetap sederhana sehingga ia tidak menghambur-hamburkan kekayaannya untuk sesuatu yang sia-sia dan bermewah-mewahan. Sedangkan di waktu miskin, seseorang juga harus hidup sederhana agar apa yang dimiliki orang kaya yang memang dibutuhkan oleh si kaya tidak menjadi ambisi yang berlebihan oleh si miskin. Si miskin tidak perlu berpenampilan atau bergaya hidup seperti orang kaya kalau memang ia tidak mampu. Dengan demikian, pola hidup sederhana bukanlah didengungkan pada saat krisis ekonomi seperti sekarang ini, dan bukan hanya untuk yang miskin, tetapi juga untuk yang kaya. Akhirnya, semakin kita sadari bahwa kehidupan yang selamat, bahagia dunia dan akhirat hanya bisa kita raih manakala kita jalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam yang menyelesaikan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dengan kembali kepada Islam, kita kembali meraih kejayaan, kemuliaan dan keagungan pribadi sebagai Muslim. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bersama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.